Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Selasa 2 Juli 2024, Hari Biasa Pekan Biasa ke-13. Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris tenggelam ditelan oleh gelombang, tetapi Yesus tertidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebuah ungkapan yang menarik untuk kita renungkan pada hari ini adalah, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dalam kehidupan bersama, entah itu dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, di tengah masyarakat, bahkan di dalam biara pun, terkadang kita terjebak dalam sikap seolah-olah sudah mengenal anggota keluarga atau teman kita. Kita sekedar menilai dan memberi label pada pribadi tersebut dari apa yang tampak atau yang kita lihat dari luar, tanpa memahami makna terdalam di balik sebuah tindakan atau peristiwa tersebut. Misalkan saja, bila seorang bapak pulang dari kerja dan mendapati istrinya sedang duduk santai, dia kadang langsung berkomentar, "Mengapa kamu hanya malas-malasan di rumah? Kamu tidak tahu bahwa saya seharian capek kerja mencari nafkah untuk kita." Sang suami tidak sadar bahwa ada banyak pekerjaan lain yang telah dilakukan oleh istrinya. Saat kita mudah menilai dan mengadili sesama, maka perlahan-lahan kita akan kehilangan rasa bangga dan rasa kagum akan kebesaran Allah yang terpancar dari sesama kita. Para murid berpikir bahwa ketika ada bersama Yesus, pasti mereka akan terhindar dari berbagai tantangan dan situasi yang sulit. Bagi mereka, bersama Yesus semua pasti aman dan lancar. Semuanya pasti mulus berjalan. Mereka sudah melihat dan menyaksikan banyak kisah ajaib yang dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang. Karena itu rasanya menjadi aneh bila Yesus seolah tertidur saat perahu mereka terombang-ambing oleh angin dan gelombang danau. Yesus tertidur dan mereka pun datang berseru kepadanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Kita bisa membayangkan situasi kasak-kusuk yang terjadi waktu itu. Mungkin saja ada yang berteriak-teriak terhadap orang lain. Mereka akan berteriak, "Yesus, terhadap orang lain Engkau begitu cepat tanggap, tetapi mengapa Engkau tidak peduli dengan situasi kita saat ini?" Setelah menyaksikan kuasa Yesus yang menghardik angin dan danau, situasi menjadi tenang dan teduh sekali. Maka timbullah rasa takut sekaligus penasaran dalam diri para murid tentang siapa itu Yesus. Mereka bertanya-tanya, orang apakah dia ini? Seperti angin dan danau pun taat padanya. Yesus tertidur. Ungkapan itu mengundang saya untuk merefleksikan bahwa apakah Yesus yang sedang tertidur, ataukah iman para murid yang masih tertidur? Para murid masih berada dalam situasi angan-angan tentang identitas diri Yesus dari perspektif yang mereka bangun, yang mereka miliki. Saat itu Yesus tertidur, ataukah Yesus sedang hening dan berdoa? Rasa gelisah yang ada dalam diri para murid membuat mereka tidak mampu untuk melihat dan menemukan jati diri Yesus yang sesungguhnya.
Kisah yang kita dengarkan hari ini membantu para murid untuk semakin bertanya dan menemukan jawaban dalam mengenal diri Yesus Sang Guru mereka. Dalam kisah ini kita diajak untuk merenungkan tentang hidup kita masing-masing. Saat berakhir rumah tangga, tempat kerja atau komunitas biara sedang berada dalam badai, kemanakah kita berlari untuk mencari solusi? Apakah kita sekedar saling mempersalahkan satu sama lain, atau mau saling terbuka, minta tolonglah kita binasa? Hendaknya kebersamaan itu menjadi sebuah sumber peneguhan. Jangan takut, mari kita saling bergandengan tangan untuk keluar dari situasi persoalan yang dialami. Semoga Tuhan membantu dan menuntun kita untuk menemukan dan merasakan keteduhan hidup setelah melewati berbagai tantangan badai hidup. Tuhan